Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sandy Riadita dengan NPM 2478263. Oke, jadi pada video kali ini di sini saya akan membahas pakai tracer lagi mengenai 4.6 6.6.7 yaitu configure PAT. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke dalam topologinya ya. Di sini kita disuruh kasih nama, jadi kita kasih nama dulu deh. Oke, di sini kita masuk aja. Oh, nggak masuk dia. Oke, kita coba masuk terlebih dahulu ya. Di sini kita coba ini ke sini. Nah ya. Nah, oke. Jadi di sini kita disuruh mengerjakan sebuah tugas yaitu mencapai completion 100%. Nah, untuk yang pertama-tama itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk objektifnya atau tujuannya itu disuruh ngapain aja sih gitu ya. Sebelum kita melanjutkan pengerjaan tugasnya. Nah, jadi yang pertama itu kita di sini disuruh mengkonfigurasi dynamic NAT dengan overload atau PAT menggunakan pool ya. Ya, atau yang biasa disebut configure dynamic NAT with overload. Lalu yang kedua ada verify dynamic NAT with overload implementation, itu kita disuruh memverifikasi implementasi dynamic NAT dengan overload ya. Lalu yang ketiga itu configure PAT using an interface. Di sini itu kita disuruh mengkonfigurasi PAT menggunakan interface-nya ya. Lalu yang keempat itu ada verify PAT interface implementation. Itu berarti kita disuruh memverifikasi sebuah implementasi PAT ke interface ya. Jadi instruksi tugas yang pertama di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama itu kita disuruh mengkonfigurasi dynamic NAT-nya dengan overload ya. Di sini kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Kita masuk, lalu kita enable config terminal ya. Nah, setelah itu kita masuk menggunakan perintah access list ya. Nah, di sini kita ikuti saja step by step pada bagian tugasnya. Oke, di sini kita pastikan saja ya. Kita salin sesuai yang ada. Nah, jadi kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini kita itu mengkonfigurasi router 1 dengan pol NAT yang bernama dengan dynamic ya. Atau bisa disesuaikan dengan yang lain gitu ya, sesuai dengan soal, lalu menggunakan dua IP public dari sebuah subnetnya. Nah, di sini kita langsung salin aja ya, ini segini ya. Nah, gak usah, kita coba ini aja, kita coba langsung buat dynamic gitu ya namanya. Kita buat nama dynamic. Nah, seperti ini ya, langsung aja kita enter. Nah, untuk tahapan ini sudah berhasil. Nah, lalu untuk langkah ketiganya, di sini kita akan menghubungkan sebuah ACL ke polnat yang akan diaktifkan ya. Overloadnya yaitu tambahan dari kata kunci overload di akhir perintah itu untuk mengaktifkan sebuah PAT-nya ya. Di sini kita langsung aja salin yang ada ya. Setelah itu kita coba pastekan. Ini masih yang tadi, sabar. Kita coba. Nah ya, tadi kan kita buat dengan nama dynamic. Di sini kita buat juga dengan nama dynamic ya. Nah, selesai untuk bagian langkah IP NAT insight-nya. Lalu di sini untuk langkah keempatnya itu adalah configure the NAT interface ya. Di mana kita disuruh mengkonfigurasi sebuah interface NAT-nya di router 1. Nah, jadi di sini yang pertama-tama kita perlu menentukan sebuah mana interface outside-nya dan arah sebuah internetnya dan inside dari sebuah arah LAN-nya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke interface terlebih dahulu ya, interface-nya. Nah, setelah itu kita buat IP NAT-nya ya, IP NAT outside-nya. Kita buat IP NAT outside-nya. Setelah itu kita buat interface-nya lagi nih. Kita masuk lagi nih ke interface-nya nih. Interface
gigabit Ethernet 0 ya. Lalu kita buat lagi IP NAT-nya seperti biasa ya. Masuk port, buat IP NAT inside atau outside, lalu kita masuk lagi interface-nya. Ya, kita buat lagi, lalu kita buat IP NAT inside-nya lagi, IP NAT inside ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian yaitu kedua, memverifikasi dynamic NAT with overload implementation. Nah, ini mana kita itu disuruh memverifikasi sebuah implementasi dynamic dengan overload-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke bagian langkah pertama ya, di bagian kedua. Nah, di sini kita masih ke router 1 ya untuk mengecek seluruh dari konfigurasi yang telah kita lakukan tadi ya. Kita save dulu, kita end. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke show IP yaitu NAT translation ya. Nah, di sini dia masih kosong ya untuk tabelnya. Di sini kita memang disuruh memastikan harus kosong seperti itu. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya di sini kita akan mencoba bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini mengkonfigurasi akses list dari si ACL-nya di router 2 ya. Nah, di sini kita masuk ke router 2 ya. Nah, di router 2 seperti biasa kita enable config terminal. Nah, setelah itu kita buat akses dari list permitnya ya. Nah, di sini kita langsung buat akses list permitnya sesuai dengan yang ada pada perintah bagian ketiga di step pertama ya. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang kedua yaitu membuat IP NAT inside-nya ya. Sini kita buat. Nah, setelah itu kita akan mengkonfigurasi interface yang ada di NAT 2 ini. Di NAT 2. Di router 2 ya. Di router 2 ini kan ada port-portnya nih, bisa kita lihat untuk serialnya di bagian internet, lalu untuk gigabitnya ada 3 juga ya. Berarti yang kita konfigurasi itu 3 arah ya. Serial 0/1/1 dan gigabit Ethernet 0/0/0 dan ada gigabit Ethernet 0/0/1 ya. Nah, yang pertama perlu kita konfigurasi itu adalah serialnya. Tapi sebenarnya itu bebas ya, mau kita bagian mana, yang penting dia itu konfigurasinya tetap mengarah ke satu tujuan ya. Nah, sini kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, baru kita gunakan inside-nya ya. Outside-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet-nya nih. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke IP inside ya, IP inside di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke interface gigabitnya lagi, tapi 0/1 ya. Setelah itu kita buat inside-nya lagi ya. Kenapa ada inside? Karena bukan mengarah ke sebuah internet, kecuali dia itu untuk masuknya sebuah jaringan. Kalau internetnya di bawah, misalnya di arah, nggak mungkin karena internet ke router itu dia menggunakan serial ya, seperti itu. Nah, di sini sudah 100% untuk completionnya. Nah, jadi untuk bagian ini kita sudah berhasil mengerjakannya ya, tugas-tugas yang ada pada perintah ya. Di sini tadi kita pertama disuruh mengkonfigurasi apa saja, kita coba cek lagi ya. Yang pertama itu tadi kita disuruh mengkonfigurasi dynamic NAT-nya dengan overload PAT menggunakan pool ya. Lalu yang kedua memverifikasi implementasi dynamic NAT dengan overload ya. Lalu yang ketiga ada mengkonfigurasi PAT menggunakan interface-nya. Lalu yang keempat ada memverifikasi implementasi PAT dari interface-nya. Nah, jadi kita di sini sudah berhasil melakukan keempat dari tujuan tugas yang ada. Nah, jadi saya akhiri saja pada video praktek saya kali ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan atau kurang jelas untuk penonton atau tugas saya ya. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.